Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummil lazi arsalahu da'iyan lisairil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-13 di bulan Ramadan ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini selama sebulan penuh. Selamat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga pula sampai kepada kita sekalian yang berusaha untuk menghidupkan sunnahnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya diberi tugas untuk mentadaburi Surah Al-Baqarah ayat 63 sampai dengan 67. Saya bacakan dulu arti dan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian yang kuat dari kalian dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya kami berfirman, hendaklah kalian mengambil apa-apa yang kami berikan kepada kalian, dan hendaklah kalian selalu mengingat apa yang ada di dalamnya, agar kalian bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di zalik. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kalian berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka jikalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, pastilah kalian termasuk orang-orang yang merugi. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Dan sungguh kalian telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan hal itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian hari, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kalian hendak menjadikan kami bahan ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang jahil. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Berikut adalah tadabbur ayat berdasarkan tafsir Al-Quran Al-Aisar oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kita mulai dari ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan seterusnya. Kita lihat dulu penjelasan katanya. Dimulai dari al-mitsaq. Al-mitsaq ini artinya adalah perjanjian yang dikokohkan dengan sumpah. At-Tur, sebuah gunung atau nama sebuah gunung tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat atau bertemu dengan Allah Ta'ala. Bikuwah, ini memegang dengan teguh. Tawallaitum, kalian telah meninggalkan apa-apa yang pernah kalian janjikan untuk tetap setia, yakni mengamalkan kandungan kitab Taurat. Yaqtadaw minkum fis sabt, mereka telah berbuat pelanggaran pada hari Sabtu, di mana mereka dilarang berburu pada hari itu, tetapi mereka melakukannya. Qiradatan, artinya monyet atau kera, jenis binatang yang sudah dikenal. Allah merubah bentuk fisik mereka yang berbuat pelanggaran pada hari Sabtu tersebut menjadi seperti monyet atau kera. Khosiin, mereka dijauhkan dari kebaikan dan dihinakan. Nakalan, artinya bentuk siksaan yang keras yang mampu mencegah orang yang melihatnya atau mengalaminya untuk mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkannya. 5 baina yadaiha, ini berarti sebagai peringatan bagi orang-orang yang hidup pada zaman turunnya siksaan itu maupun bagi yang hidup sesudahnya. Wa mau'izatal lil muttaqin, dan sebagai pelajaran bagi mereka yang bertakwa agar mereka tidak berani mendekati kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah artinya adalah sapi. Kata Baqarah adalah bentuk tunggal dari kata Baqar, sedangkan sapi betina disebut Baqaratun. Az-zabhu berarti memotong kedua urat nadi leher dan tenggorokan atau menyembelih. Huzwa itu berarti olok-olok dan main-main. Al-jahil adalah orang yang bodoh, artinya orang yang berbicara atau berbuat sesuatu yang tidak seyogianya diucapkan atau dilakukan. Kemudian makna ayat 63-67 ini secara umum. Allah mengingatkan orang Yahudi tentang beberapa peristiwa yang pernah dialami oleh para pendahulu mereka agar supaya mereka bisa mengambil pelajaran darinya. Allah mengingatkan mereka tentang sebuah peristiwa tatkala Bani Israel menolak
tanggung jawab untuk mengamalkan kitab Taurat dan mereka bersikeras untuk meninggalkan kandungannya, maka Allah mengangkat gunung Tursina sehingga seolah-olah gunung itu awan yang akan jatuh ke atas kepala mereka. Barulah pada saat itu mereka mau tunduk, tetapi setelah itu mereka buru-buru kembali lagi dan tidak mau setia terhadap apa yang sudah mereka janjikan. Maka mereka pun mendapatkan nistaan sekiranya Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Selain itu, Allah mengingatkan mereka tentang kejahatan yang pernah dilakukan oleh sebagian para pendahulu mereka, yaitu tatkala Allah mengharamkan kepada mereka untuk berburu pada hari Sabtu. Tetapi ada sekelompok dari mereka yang membuat rekayasa terhadap hukum syara dan mereka pun melakukan perburuan. Maka Allah menurunkan siksaan yang sangat keras kepada mereka, yaitu dengan merubah bentuk fisik mereka menjadi seperti monyet atau kera. Allah menjadikan hal itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Dan Rasul disuruh mengingatkan kepada bangsa Yahudi itu tentang aib-aib lain dari para pendahulu mereka yang selama ini mereka bangga-banggakan. Aib yang dimaksud adalah keburukan perangai mereka kepada nabi-nabi mereka sendiri. Disuruh mengingatkan hal itu kepada mereka agar menjadi peringatan bagi mereka. Semoga mereka mau kembali ke jalan yang benar dengan beriman kepada Allah dan kepada beriman kepada Rasul dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul sebagai petunjuk dan agama yang benar. Dan mereka diingatkan tentang kisah seorang laki-laki yang dibunuh oleh seorang keponakannya karena ingin segera mendapatkan harta warisannya. Sedangkan pelajaran yang dapat diambil dari ayat 63 sampai dengan 67 ini adalah: pertama, kewajiban melakukan perjanjian dan komitmen yang sudah dibuat. Yang kedua, wajib melaksanakan hukum-hukum syariat secara sungguh-sungguh dan larangan melupakan hukuman hubungan Allah atau pura-pura melupakannya. 3. Takwa seseorang tidak akan sempurna kecuali jika ia mau mengambil hukum-hukum syara secara benar dan sungguh-sungguh. Ayat-ayat ini juga menjelaskan tentang keburukan perangai kaum Nabi Musa dan Bani Israel agar kaum muslimin tidak melakukan hal yang sama. Dan juga pengharaman mengkritik perintah dari Allah dan Rasul-Nya, serta kewajiban untuk pasrah dan patuh terhadap perintah ataupun larangannya, sekalipun tidak diketahui kegunaan maupun alasan dari perintah dan larangan tersebut. Demikian Ibu sekalian dirahmati Allah, Tadabbur surah Al-Baqarah ayat 63 sampai 67. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran darinya dan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua dan mohon maaf bila ada kekurangannya. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.